Ringko BBF umur 1,5 bulan, anakan King Killer. Vektornya udah kelihatan ya. Tinggal satu pejantan, ada 4 ekor betina. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang trotolan ya. Nah, jadi di video kali ini yang mau saya bahas, biasanya kan kalau saya pembahasannya tentang pakan, kemudian rawatan ya. Jadi di sini sedikit saya dapat pelajaran lah ya, yang saya dapatkan, kemudian belajar dari para senior juga ya, pengalaman, dan saya uji coba sendiri. Itu cara mencetak anakan fighter ya. Nah, jadi masa bisa sih mencetak anakan fighter? Cari aja indukannya yang fighter gitu. Ya, memang benar. Cuma di sini kita mencari gennya. Jadi di sini khususnya untuk yang silangan. Ini fighter ya. Kaki hitam fighter. Ini jantannya cuma satu ini lagi, yang lain udah dibawa. Ini perempuan semua, ini perempuan. Nah, ini jantannya. Nah, jadi untuk mendapatkan anakan fighter itu banyak cara ya sebenarnya. Pastinya kalau indukan fighter, bapakan fighter, ya anakannya ya mudah-mudahan fighter juga ya. Tergantung dari rawatannya. Kalau penyakitan ya nggak bakal fighter. Nah, tapi di sini yang saya maksud fighternya ini kita menyilang ya. Menyilang murai batu yang bisa dikatakan fighter ya. Jadi murai batu yang kita silang ini bukan sesama misalnya murai Bengkulu, murai Medan, nah itu kan silangan gitu ya. Jadi bukan sesama murai Bengkulu ya. Jadi contoh Nias disilang dengan Bengkulu, atau Nias dengan Medan, atau Borneo dengan yang lain lah, Bengkulu, Medan, yang mana pokoknya dia disilang bukan satu kawasan ya. Nah, jadi trik pertama yang harus Anda siapkan adalah indukan yang memang fighter ya. Fighter di sini maksud saya adalah yang burung yang cepat panas ya. Ibaratnya itu burung yang memang pertama kalinya itu ngotot mainnya. Contoh ya, Nias, kemudian Borneo ya. Ini dijadikan referensi aja karena nggak semua ya, ini kebanyakan gitu ya. Ini bahasnya kebanyakan kalau murai lokal seperti Bengkulu ya, kemudian murai-murai ekor putih lah gitu ya. Kalau yang saya dapatkan itu biasanya burung tersebut panasnya lambat, cuma dia mainnya lama gitu ya, tahan lama gitu ya. Nah, bisa 3 sesi bahkan 5 sesi itu dia masih sanggup gitu ya. Nah, beda dengan murai-murai Nias. Kalau yang saya temui di lapangan, kalau seperti murai Nias itu ya, Nias Raja mau Nias pokoknya nih murai-murai Nias lah gitu ya, ekor hitam. Itu kebanyakan kalau menurut saya itu dia main pertama aja yang menang. Main pertama aja yang bagus ya. Makanya di sini ada itu murai yang saya pantau terus pada saat itu, murai Nias. Nah, dia kalau main pertama itu pasti juara 1, nggak pernah dia dapat 2. Tapi kalau dia main kedua, main ketiga, nah itu dia kadang nggak dapat, kadang malahan nominasi ya. Jadi dia tahannya cuma 1 kali main atau 2 kali main ya. 3 kali main, 5 kali main bisa, cuma yang nggak sengotot yang pertama. Nah, beda dengan halnya murai-murai batu
Kalau di sini ya, ini kebanyakan, jangan dikira semua murai batu ya. Nanti dikira semua murai batu Bengkulu atau ekor putih. Nah, di sini kita contohkan murai Bengkulu aja. Murai Bengkulu ini kebanyakan di awal itu dia kadang belum terlalu ngotot. Nah, nanti dia main kedua, ketiga, keempat, kelima itu baru dia makin ngotot ya. Tapi ada juga yang memang ngototnya pertama ataupun ngototnya akhir-akhir gitu, ada juga ya. Oke, kita lanjut. Tadi ada iklan. Nah, jadi untuk murai-murai batu yang seperti itu, nah bisa kita silang ya. Misalkan tadi burung yang cepat panas seperti nias lah kita contohkan. Nah, dikawinkan dengan murai batu yang lambat, panasnya lambat gitu ya. Yang tapi dia daya tahannya, daya tarungnya itu lama. Nah, itu bisa kita jodohkan misalnya seperti nias kali murai batu Bengkulu ya. Jadi sebenarnya saya yang tahu murai batu Bengkulu yang lebih tahu gitu ya. Kalau murai-murai lain nanti saya takut salah sebut. Nah, kalau murai-murai batu yang cepat panas itu yang saya tahu ini pengalaman saya ya. Jangan dijadikan patokan, tapi jadikan untuk referensi Anda ya. Pertama itu nias yang saya tahu. Kemudian mentawai itu sama aja. Nias, mentawai, nias raja, kemudian Borneo ya. Kemudian ada lagi kalau yang cepat panas. Kalau seperti murai-murai impor yang saya tahu, ini enggak semua murai impor ya. Murai-murai luar itu non lokal itu juga biasanya dia cepat panas. Cuma dia mainnya nggak tahan lama dan kadang ada yang jeda juga ya. Kadang memang ada yang ngotot ya. Ini nggak semua loh, saya jawabnya kebanyakan ya. Yang saya temui ya seperti itu kasusnya. Tapi itu semua penilaian tergantung dari Anda yang Anda lihat ya. Mungkin yang Anda lihat murainya enggak tuh mas, yang punya teman saya itu impor mainnya bagus, tahan lama, juara terus. Oh enggak mas, yang nias saya itu malah nggak bunyi ya, malah nggak fighter gitu ya. Nah, itu balik lagi ke murai batunya dan cara rawatnya, karena setiap murai batu itu berbeda-beda. Cuma di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kebanyakan murai di situ ya seperti itu ya. Jadi andainya ginilah ya, kalau orang Padang itu ahli dalam jualan udah diakui ya, tapi nggak semua orang Padang bisa jualan. Kemudian orang Batak ngomongnya bagus, makanya banyak yang jadi pengacara. Tapi nggak semua orang Batak kan bisa jadi pengacara dan ngomongnya bagus. Nah, kira-kira seperti itu lagi. Jadi di sini disimpulkan bahwasanya setiap burung, setiap murai batu itu mempunyai kehebatannya masing-masing ya. Tapi mereka pasti mempunyai ciri khas tersendiri ya, entah itu dari pola ekor, entah itu dari gaya suara, kecerdasannya ya, dan lain-lain. Nah, maka dari itu jika Anda ingin mencetak anakan yang fighter ya, kalau saran saya yaitu tadi ya. Pertama, Anda pilih murai batu yang saya sebutkan tadi ya, yang cepat panas tadi ya, contohnya seperti nias, mentawai, Borneo. Nah, itu Anda silang dengan murai batu yang mainnya tahan lama ya, seperti murai Bengkulu aja lah saya contohkan ya. Nggak tahu nanti mungkin Anda murai Lampung mau murai Medan, nah itu terserah Anda. Nah, itu disilang ya. Makanya banyak juga yang orang nggak tahu bahwasanya di lapangan murai-murai balak ya. Jadi kan balak itu ya, kalau misalnya ekor hitam kali ekor putih itu banyak juga yang turun di lapangan ya. Tapi dengan catatan nggak sembarang indukan, dengan pilihan juga indukannya ya. Bukan berarti oh ada nias kalikan ini, oh nggak bisa juga. Kita lihat juga ya terah indukannya gitu ya. Kalau misalnya dia bagus, nah maka itulah yang kita silangkan. Makanya terciptalah trotolan-trotolan yang fighter ya. Jadi seperti itu guys ya. Ini saya dapatkan dari pandangan saya
bukan hanya pandangan orang lain ya. Tapi saya tanya dengan orang lain juga seperti itu pandangannya ya. Teman saya yang ternak itu ya seperti itu. Kalau mau mendapatkan anakan memang yang fighter ya. Sebenarnya kalau murai batu pastinya burung fighter ya. Cuma yang dimaksud fighter ini yaitu memang dia itu ada mental gitu ya. Mentalnya bagus. Jatuhnya seperti itulah kira-kira. Nah, kalau seperti Borneo tadi ya mungkin Anda harus beberapa kali menyilangkan ya, karena Borneo itu kan gembung ya. Kalau misalnya nggak mau gembungnya atau mau menghilangkan gembungnya, otomatis Anda harus menghilang terus sampai benar-benar habis ya. Habis gembungnya baru mungkin bagus lah gitu ya. Ya seperti katakan aja lah F4 ya. F4, F3 ya, F3 itu F3 lah paling enggaknya. Nah mungkin seperti itu guys ya. Jadi di video ini bukan berarti jadikan patokan ya, tapi jadikan ini referensi ya, bahwasanya pengalaman saya seperti itu ya. Cuma kalau pengalaman Anda tidak sesuai dengan saya ya silahkan tuliskan di kolom komentar supaya teman-teman juga tahu bahwasanya banyak ya pendapat-pendapat lain gitu ya. Ini kalau pendapat saya. Oke. Dan pendapat saya kemudian itu pun terbukti. Ini contohnya. Ini masih ada darah niasnya, tapi udah jauh, tapi ini udah ekor putih ya. Ekor putih. Udah ekor putih. Susah sekali nih kameranya. Tuh, ekor putih ya. Udah nggak ada kelihatan balak. Udah habis. Bila hilang balaknya. Cuman fighternya dapat ya. Fighternya dari induknya. Induknya memang fighter. Kakinya kaki induknya, kaki hitamnya. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.